Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang laporan basis, yaitu pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Tempat pelaksanaannya adalah di SMK Global Mandiri. Waktu pelaksanaannya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, dengan nama mahasiswa yaitu Fazila Santika Sani, yaitu saya sendiri, dan nama guru pamungnya Ibu Listianti Dewi Astuti. Nama dosennya adalah Bapak Hari Suswanto. Situasi yang pertama adalah situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu berdasarkan pengamatan saya sebagai guru mapel di SMK Global Mandiri, diketahui bahwa minat belajar peserta didik sudah lumayan tinggi dalam pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, terutama materi routing statis. Kondisi tersebut bisa dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat belajar peserta didik, faktor lingkungan sosial dan keluarga yang belum mendukung, dan ditambah guru belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mengapa praktik ini penting? Sangatlah penting agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas menjadi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, terutama pada materi routing statis, serta menjadi upaya dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Selain itu, menjadi penting karena untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini? Peran saya dalam melaksanakan rencana aksi yang ternyata menjadi alternatif solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Tanggung jawab saya sebagai guru kelas menjadi mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, terutama pada materi routing statis. Lalu tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangannya, saya melakukan analisis terhadap kajian literatur, wawancara dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar. Ada beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah rendahnya tingkat belajar peserta didik. Yang kedua, faktor lingkungan, sosial, dan keluarga yang belum mendukung. Yang ketiga, guru belum melakukan pembelajaran interaktif yang menyenangkan. Yang keempat adalah guru belum mengoptimalkan aplikasi pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Siapa saja yang terlibat? Dalam menghadapi tantangan ini, saya melibatkan beberapa peran, yaitu dosen pembimbing dan guru pamong pada PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Negeri Malang, lalu ada kepala SMK Global Mandiri, rekan guru SMK Global Mandiri, dan juga peserta didik kelas 11 TKJ SMK Global Mandiri. Aksi langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi dalam aksi ini adalah yang pertama, identifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah yang dihadapi. Yang ketiga, penentuan penyebab masalah. Yang keempat adalah masalah yang terpilih, diangkat, dan digunakan sebagai dasar dalam membuat rencana aksi. Strategi apa yang digunakan? Guru menggunakan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu model problem-based learning. Guru juga memanfaatkan media simulator psikopaket tracer dan juga memanfaatkan media teknologi atau inovasi lain dalam pembelajaran, yaitu media aplikasi Quizlet sebagai alat evaluasi dan juga membuat bahan ajar dan memanfaatkan LKPD.
Bagaimana proses, siapa saja yang terlibat, kegiatan rencana aksi didesain dengan sebaik mungkin menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif agar peserta didik lebih memahami materi. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sangat antusias dan bersemangat dengan kegiatan pembelajaran itu. Saya menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian mengarahkan siswa untuk memperhatikan media berupa tayangan video pembelajaran tentang rutin statis. Setelah itu, materi tersampaikan, selanjutnya siswa mendapatkan tugas kelompok dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan rutin statis. Dalam kegiatan memecahkan masalah, siswa terlibat aktif berdiskusi agar pemecahan masalahnya terselesaikan. Dalam mengerjakan evaluasi, siswa juga sangat antusias mengerjakan evaluasi tersebut dan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Dan aksi pertama ini perangkat yang saya gunakan yaitu laptop, LCD, proyektor, dan juga speaker. Saya juga meminta bantuan kepada guru atau teman sejawat untuk mengambil video pada saat pembelajaran. Sumber daya yang saya perlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah pengetahuan mengenai model pembelajaran Problem-Based Learning PBL. Yang kedua, penyusunan media pembelajaran melalui aplikasi Powtoon dengan hasilnya yaitu berupa video pembelajaran yang diupload dengan akun YouTube. Lalu penyesuaian bahan ajar dan LKPD yang menarik melalui aplikasi Canva dan juga Microsoft Word. Penyusunan soal evaluasi yang menarik melalui aplikasi Quizizz dan juga laptop dan proyektor. Untuk refleksi bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, dampak dari aksi yang sudah dilakukan yaitu dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, terutama pada materi rutin statis. Selain itu, pemahaman siswa tentang materi tersebut sangatlah baik. Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Mengapa hasil yang dari rencana aksi yang sudah dilakukan hasilnya sangat efektif? Hal ini dikarenakan didukung oleh media pembelajaran media model pembelajaran yang sangat inovatif, dan kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan dari strategi tersebut. Yang pertama, kepala sekolah merespon dengan memberikan tanggapan yang positif, bahkan sering memberikan masukan agar rencana aksi yang dilakukan terlaksana menjadi rencana aksi pembelajaran yang lebih bermakna. Yang kedua, respon dari teman sejawat juga sangat memberikan dukungan dan respon yang positif terhadap aksi yang saya lakukan. Lalu yang ketiga, faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan dengan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pada proses praktek aksi yang telah saya lakukan, yaitu guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik dengan cara menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.